Bab 12 Aku Punya Ayah. Rumah keluarga Qin. Lesi Qin baru saja tiba di rumah, tanpa menunggu dia mengganti sandalnya, Yuri Zhou mendatanginya dengan kesal dan bertanya, "Sampah itu ke perusahaan hari ini?" "Bu, aku capek, jangan ganggu aku lagi, oke?" Mohon Lesi Qin dengan wajah tak berdaya. Dia sudah babak belur dengan tugas mustahil yang diterima Jerry yang untuknya, dan kini sungguh tidak ingin mengkhawatirkan masalah lain lagi. "Keadaan sudah demikian, kamu masih seperti ini." Kecemasan memenuhi wajah Yuri Zhou. "Aku sudah dengar semuanya. Di rapat mingguan keluarga Qin, kakekmu minta kamu menikah dengan Jordi Wang atau pikirkan cara untuk mendapatkan kerja sama grup Yanchen. Kalau tidak kita akan dikeluarkan dari keluarga Qin, tapi sampah itu menyetujuinya untukmu." "Dia sampah tak berotak, apakah kamu juga? Kenapa kamu tidak memilih untuk menikah dengan Jordi?" Lesi Qin telah menghabiskan waktu seharian untuk masalah ini, mencari koneksi dengan berbagai cara, tapi dia bahkan tidak dapat memasuki gerbang grup Yanchen. Dia sudah cukup risau dan Yuri Zhou membicarakan hal ini lagi ketika dia baru sampai di rumah. "Bu, kumohon, bolehkah jangan bahas ini lagi? Aku diintimidasi di perusahaan, pergi berunding kerja sama juga digertak, apakah sampai di rumah kamu juga ingin menyiksaku?" Kata Lesi Qiu dengan wajah merah, emosi yang tertekan membuatnya merasa akan ambruk. "Kesulitan yang putri kita alami sudah cukup banyak, tidak mudah telah pulang ke rumah, jangan ganggu dia." David Qin yang membaca koran di sofa telah menurunkan korannya sekarang dan berkata dengan wajah tak berdaya. Yuri Zhou langsung menyerbu ke hadapan David Qin dan marah-marah sambil berkacak pinggang, "David Qin, apa kamu tahu tugas apa yang dia terima? Kerja sama dengan grup Yanchen, ini sama sekali tugas yang tidak mungkin. Jika seperti ini, kita akan diusir keluarga Qin dalam 3 hari lagi. Aku pulang." Tepat saat ini, suara ceria terdengar, kemudian Yumi Qin memasuki ruangan dengan wajah bahagia. "Aku ada kabar baik untuk semuanya." Baru memasuki ruangan, dia menyadari suasana yang janggal, wajah marah ibu, wajah tak berdaya ayah, juga wajah putus asa Lesi Qin. "Ada apa ini?" Yumi Qin yang peka berjalan ke samping Lesi Qin lebih dulu, meraih tangannya dan bertanya, "Kakak, kamu tidak apa-apa?" Lesi Qin hanya menggeleng pelan, "Yumi, nanti tolong jemput Happy, aku ke kamar dulu." "Bisa ada kabar baik apa? Kakakmu menerima tugas untuk mendapatkan kerja sama dengan grup Yanchen, jika tidak berhasil, kita akan dikeluarkan dari keluarga Qin," ujar Yuri Zhou sambil melihat kepergian Lesi Qin. Emosinya jadi lebih stabil setelah dilampiaskan. "Kakak." Yumi Qin jadi gembira mendengar perkataan Yuri Zhou, dan segera mengejar Lesi Qin yang akan pergi, lalu katanya dengan senang, "Kakak, biar aku bereskan masalah kerja sama, apalagi sekarang aku juga salah satu karyawan grup Yanchen." Lesi Qin yang baru saja terlihat putus asa seketika matanya jadi berseri. Dia memegang pundak Yumi Qin dengan semangat, "Yumi, kamu benar-benar dipekerjakan oleh grup Yanchen." Baru saja mengajukan pertanyaan ini, ekspresi Lesi Qin jadi meredup dan menggeleng dengan getir, "Sekalipun benar-benar dipekerjakan, tapi kamu masih karyawan baru dan tidak dapat membantuku." Yumi Qin tiba-tiba merasa bersalah, namun hatinya sedih melihat rupa kakaknya, tapi dia masih berkata dengan yakin, "Kakak, percayalah padaku, pasti tidak masalah, temanku Sweetie Sun sekarang menjadi supervisor personal grup Yanchen. Dia memiliki hubungan baik dengan manajemen senior perusahaan. Jika meminta bantuannya, kerja sama pasti berhasil didapatkan." "Baguslah. Terima kasih Yumi." Kedua mata Lesi Qin memerah, dia telah risau seharian karena masalah ini, dan akhirnya mendapat kabar baik. Yumi Qin memutar mata padanya, "Terima kasih denganku," katanya dengan kesal. Setelah itu, dia berbalik dan mendekati Yuri Zhou yang sedang gembira, "Bu, aku akan bantu kakak menyelesaikan masalah ini. Dia sudah lelah sepanjang hari, kalian jangan ribut lagi." Yuri Zhou mengiyakan berulang kali, "Putriku memang hebat. Pertama, keluarga Su terkaya di Jiangsu mengirimkan lamaran, sekarang kamu bergabung di grup Yanchen. Aku mau lihat siapa yang berani meremehkan kita kelak. Aku pergi jemput Happy dulu."
Yumikin tersenyum senang dan berbalik pergi, deru mesin terdengar dan Maserati putih menghilang di ujung jalan. Grup Yanchen cabang Jiangsu, gedung lantai atas. Robin Luo berdiri di depan Jerry yang dengan gemetar dan melaporkan secara rinci pekerjaan persiapan cabang baru-baru ini. Jerry yang sedang duduk di kursi kantor dengan dokumen di tangannya. Komisaris, banyak perusahaan yang tertarik untuk bekerja dengan grup Yanchen. Daftar yang ada di tangan Anda adalah beberapa perusahaan kuat yang kupilih secara khusus. Anda dapat mempertimbangkannya lagi dan melihat mana yang ingin Anda pilih sebagai mitra perusahaan kita. Kata Robin Luo dengan hati-hati. Jerry yang hanya melirik sepintas lalu, pada dasarnya adalah perusahaan terkenal di Jiangsu. Sertakan grup Sanhe keluarga Qin juga, untuk mitra lainnya, kamu yang putuskan. Jerry yang dengan santai melemparkan daftar nama tersebut pada Robin Luo. Mendengar nama keluarga Qin, keraguan melintas di mata Robin Luo, namun dia tetap bertanya, Komisaris, keluarga Qin bahkan tidak termasuk keluarga kelas 2, grup Sanhe ini. Istriku bernama Lexi Qin. Jerry yang menjawab tanpa menunggu Robin Luo selesai bicara. Robin Luo terkejut dan tiba-tiba panik, Komisaris, maaf. Aku tidak tahu Nona Qin adalah istri Anda. Hari ini dia datang ke perusahaan dan mencariku beberapa kali, tapi aku tidak menemuinya. Robin Luo merasa sangat bersalah saat mengatakan yang terakhir. Jerry yang tidak marah, kamu pergi ke grup Sanhe untuk mengantarkan kontrak secara langsung besok, tapi tidak boleh ada yang tahu identitasku, mengerti? Robin Luo menyeka keringat dingin di kepalanya dan segera mengiyakan. Jerry yang melihat jam di tangannya, taman kanak-kanak harusnya sudah bubar jam segini, kan? Katanya sambil beranjak pergi. Taman kanak-kanak langit biru. Maserati putih berhenti di pintu masuk taman kanak-kanak, lalu dua kaki ramping panjang muncul dan keluar dari mobil. Wanita cantik yang menarik banyak mata ini adalah Yumikin, dengan wajah tersenyum dan rambut panjang yang terbang tertiup angin. Dia tidak peduli dengan tatapan orang-orang dan berjalan masuk ke taman kanak-kanak. Sampai saat itu, para pria baru tahu ternyata wanita cantik ini telah menikah, hingga kekecewaan memenuhi wajah mereka. Ini adalah waktu puncak menjemput anak-anak, dan para guru sama sekali tidak mampu memperhatikan semua anak-anak. Yumikin mencari lama dan baru menemukan suara Happy. Senyum lembut tersungging di bibirnya, tapi kemudian alisnya mengernyit saat hendak memanggilnya. Wajah kecil Happy dipenuhi kemarahan, di depannya masih berdiri seorang anak laki-laki, sepertinya sedang bertengkar. Kamu anak liar yang tidak punya ayah. Aku memang membicarakanmu, aku juga akan memukulmu. Kata anak laki-laki dengan wajah arogan. Happy menahan air mata dan berteriak marah, aku punya ayah. Tutup mulutmu. Kamu anak liar, mana mungkin punya ayah? Anak laki-laki berkata dengan keras sambil mengangkat tangan kecilnya yang montok dan ingin mendorong Happy. Bersambung.